Nah, jadi di sini kan ada 4 ya. Ada 4 bagian: dasar perawatan lansia, mekanisme mental dan tubuh, kemudian ada keterampilan komunikasi, ada keterampilan dukungan kehidupan. Lanjut ke yang akan saya bawa ya malam ini. Dari 4 bagian ini insya Allah nanti kita ada bagian masing-masing. Makanya setiap jadwal kan udah ditulisin ya, sub mana gitu. Nah, untuk malam ini saya akan membawa tentang martabat dan kemandirian manusia dalam perawatan lansia ya. Ya, ya. Nah, ini yang bab 1 ya. Martabat dan kemandirian manusia dalam perawatan lansia. Jadi, kita tuh harus tahu nih, di martabat ini apa sih gitu ya. Sebenarnya kan bukan hanya kepada para lansia ya. Para lansia atau kepada semua orang gitu kan ya. Kita tuh harus menjunjung martabat gitu ya, martabat seseorang gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada martabat. Martabat itu kalau di bahasa Jepangnya itu soncho gitu ya. Soncho itu ya. Nanti teman-teman bisa jadi kalau misalkan martabat itu dia soncho ya. Nanti kanjinya tak kasih tahu. Ya, jadi ada martabat. Kemudian dan kemandirian. Kemandirian itu disebutnya jiritsu dia. Jiritsu itu mandiri gitu. Jiritsu itu mandiri ya. Jadi nanti teman-teman harus tahu nih kotoba-kotoba yang sering keluar di kaigo gitu kan. Kemudian manusia itu kan ninggeng ya. Ninggeng. Kita sebut kadang-kadang kan yang gampang itu ya kanji hito gitu kan sama kang. Jadi hubungan gitu. Kemudian ada di sini makanya yang harus teman-teman tahu tuh kotoba-kotoba ini gitu ya. Nah, yang pertama ini ada perawatan lansia mendukung martabat. Yang pertama, martabat manusia dan penghormatan atas hak asasi manusia. Hak asasi manusia di sini itu kenri HAM gitu. Kenri itu HAM, hak asasi manusia. Nah, staf perawat lansia adalah tenaga profesional yang bertugas memberikan dukungan terhadap orang-orang yang mengalami kesulitan dalam menjalani aktivitas keseharian karena lanjut usia atau disabilitas, agar orang tersebut dapat terus menjalani kehidupan sesuai dengan keinginannya. Nah, jadi yang poin terpenting di sini itu apa? Nih, orang tersebut dapat menjalani kehidupan sesuai dengan keinginannya gitu. Jadi, walaupun dia setelah jadi lansia atau punya penyakit demensia atau misalkan disabilitas gitu ya, dia tuh tetap boleh menjalani hidup sesuai keinginannya gitu. Nggak boleh ada kekangan dari siapapun. Itu yang paling terpenting. Jadi mau dia dirawat di panti atau di rumahnya sendiri pun, dia harus menjalani kehidupan sesuai keinginan dia gitu. Kemudian ada yang titik yang kedua, martabat manusia adalah konsep dasar pemberian dukungan. Ya, kemudian di titik ketiga, martabat manusia merupakan penghormatan terhadap masing-masing selaku individu. Nah, artinya di sini itu jadi setiap manusia itu gitu ya, setiap manusia itu punya ininya masing-masing gitu, punya punya wewenangnya masing-masing gitu. Jadi kita tuh sesama manusia ya, namanya juga manusia memanusiakan manusia gitu. Jadi harus saling menghormati gitu. Makanya kenapa disebut harus adanya martabat manusia gitu kan. Kemudian ada yang selanjutnya, dia bilang sekalipun seseorang membutuhkan perawatan lansia, ia harus tetap dihormati selaku individu dan dilindungi hak asasi manusianya. Iya, karena apa? Di Jepang itu
martabat gitu ya. Martabat dan itu tuh sangat dihormati gitu. Jadi kita tuh nggak bisa kayak kalau misalkan apa ya, udah tua ini gitu ya, udah tua gitu, apa sih pedulinya gitu ya? Apa sih yang harus dihormatinya gitu kan? Apa yang harus dilindungi dari hak asasinya gitu? Nggak perlu gitu. Tapi nggak boleh kayak gitu, dimanapun kita berada gitu kan ya, walaupun dia sudah lansia, walaupun dia pasien seperti apapun gitu, harus tetap dihormati, terus dilindungi hak asasi manusianya gitu. Karena kita sebagai perawat pengganti dia, apalagi bagi lansia-lansia yang demensia gitu, yang udah pikun, kita tuh harus menjadi pengganti dia gitu, untuk menjaga hak asasi dia, kayak gitu. Kita lanjut ya. Nah, yang kedua ada pelaku utama dalam kehidupan adalah pengguna. Kehidupan setiap orang berbeda karena beberapa faktor. Seperti pola pikir dan kebiasaannya dalam menjalani hidup. Meskipun seorang pengguna membutuhkan perawatan lansia, pelaku utama dalam kehidupan adalah dirinya sendiri. Jadi, walaupun lansia itu membutuhkan kita gitu ya, seorang perawat untuk apa sih, memberikan pelayanan kepada dia gitu ya, tapi tetap gitu, yang menjalani itu tuh ya sesuai dengan dirinya sendiri gitu, sesuai dirinya sendiri. Jadi tentang pola pikir, tentang kebiasaan gitu ya, harus sesuai dengan dia gitu, nggak boleh sesuai dengan kita gitu. Yang ngejalanin kan dia gitu ya. Jadi harus sesuai lansianya itu, nggak boleh menurut perawatnya gitu. Kemudian memahami kehidupan apa yang ia inginkan, menghormati cara hidup dan pola pikirnya, serta memberikan dukungan agar pengguna dapat menjalani hidup sesuai keinginannya merupakan dasar keperawatan lansia. Iya, jadi teman-teman tuh ditekanin buat bahwa semuanya itu gitu kan ya, harus balik lagi sama lansianya gitu, sama pasiennya, bukan sama kitanya. Jangan mentang-mentang yang tadi balik lagi ya, karena dia udah pikun, gak ingat apa-apa gitu ya, ya udah gitu. Jadi udah nggak penting lagi gitu. Kan nggak boleh kayak gitu ya. Harus sesuai dengan dirinya sendiri gitu. Karena yang punya kehidupan ya dia gitu, bukannya kita gitu. Jadi harus dengan sesuai yang biasa dia jalani gitu. Di masa mudanya dia kayak gimana gitu ya. Misalnya dulunya dia sering ngerajut atau ngejahit, ya udah kalau misalkan bisa menyediakan itu ya dikasih gitu untuk membuat dia biar nggak stres gitu. Kemudian yang selanjutnya, ini ada pertanyaan dulu nggak? Jelas kali ya, udah tahu ya, karena ini hanya dasar aja ya. Ada yang mau ditanyain dulu? Sumimasen Sensei, kalau misalkan SSW-nya ngambil bahasa Jepang, nanti juga ada teori yang dari bahasa Indonesianya gitu nggak? Gimana? Kalau misalkan ngambil SSW-nya yang bahasa Jepangnya dulu, nah terus nanti di bagian soalnya itu ada teori yang nyangkut dalam SSW yang bahasa Indonesianya nggak? Iya, jadi kan ada aturannya ya untuk yang bahasa Indonesia sama dan bahasa Jepang kan ya, untuk SSW itu kan ya. Jadi saling berhubungan semuanya. Oh, Nanti ada contoh-contoh soalnya yang bakal dikasih setelah pemberian materi gitu, biar teman-teman ada gambarannya. hai Sensei. Iya. Arigatou gozaimasu. Hai, Tasya. Kita lanjut ya. Nah, di sini kan ada ya apa ya, berbagai gaya hidup gitu ya. Ada yang sekolah gitu kan ya. Ada yang di panti, misalkan ada yang masih lansianya tuh di rumahnya sendiri dengan keluarganya, terus didatangin perawat
tempatnya gitu ya, ke rumahnya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada yang disebut dengan quality of life nomor 3 ini atau kualitas hidup. Di sini dia sebutin Kyoeru juga dikatakan sebagai kualitas kehidupan dan kualitas nyawa. Kyoeru adalah cara berpikir tentang kehidupan yang mencakup kekayaan spiritual seperti rasa puas dan bahagia terhadap kehidupan serta alasan hidup. Jadi seseorang dinyatakan berhasil dalam hidupnya itu ya, kalau dia itu merasa puas gitu, bukan hanya merasa puas atas dirinya sendiri, tapi kepada kehidupannya gitu. Jadi kalau misalkan Kyoeru tuh, jadi kalau misalkan dia itu dalam setiap halnya tuh berhasil gitu. Entah itu dalam spiritualnya, entah itu dalam dia kehidupan sehari-harinya gitu ya. Kalau dia merasa berhasil, kehidupannya tuh berhasil, ya itu bisa dinyatakan kualitas hidup dia tuh oke gitu. Quality of life-nya tuh mencapai gitu. Tapi kalau misalkan dia merasa tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan gitu ya, misalkan dia punya cita-cita, itu tuh akan mengurangi kualitas hidup dia gitu. Jadi quality of life ini berhubungan dengan spiritualnya, dengan kehidupan sehari-harinya, dengan sosialnya gitu ya. Itu. Jadi bisa dinyatakan berhasil apabila semuanya tuh tercapai gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada normalisasi. Nah, normalisasi. Kalau quality of life itu sama. Bahasa Jepangnya juga kyoeru gitu kita sebutnya. Quality of life. Quality of life gitu ya. Kaibu. Jadi sama. Mau itu bahasa Inggris atau enggak bahasa Jepangnya itu sama. Kemudian ada di sini normalisasi. Normalisasi itu atau normalization. Bahasa Jepangnya hampir sama, dia normalisasi gitu ya. Normalisasi ini tuh apa? Disebut di sini ya. Normalisasi adalah cara berpikir di mana penyandang disabilitas. Ini pada mati kameranya saya ngomong sendiri nih. Kameranya nyalain dong, kan lagi belajar. Ya. Nah, jadi di sini kan ada ya, normalisasi adalah cara berpikir di mana penyandang disabilitas juga dapat hidup secara normal tanpa mendapat prasangka dan dilindungi hak asasi manusianya. Sebagaimana orang yang tidak menyandang disabilitas. Jadi, walaupun dia punya disabilitas, misalnya ada seorang pasien yang dia tuh harus pakai kursi roda gitu ya. Jadi kan istilahnya kegiatannya terganggu ya. Entah itu mau ke sana sini susah gitu ya. Nah, kita sebagai pemerintahan itu memberikan apa sih dukungan gitu. Agar si penyandang disabilitas ini bisa hidup ya sama kayak orang normal biasanya gitu. Entah itu disediakankah agar dimudahkan kalau misalkan naik kendaraan tuh, misalnya untuk orang-orang disabilitas yang pakai kursi roda misalkan disediain alat-alat khusus misalnya gitu kan. Kalau di sini kan udah ada ya, kalau di Jepang sendiri gitu. Jadi udah udah mencakup gitu. Jadi kita tuh tidak boleh, namanya kan normalisasi ya. Jadi kita tuh tidak boleh membeda-bedakan gitu. Nggak boleh itu membeda-bedakan karena dia disabilitas gitu ya, punya kekurangan, kita beda-bedakan, itu tuh tidak boleh. Kan tadi balik lagi ya ke hak asasi manusia, dia juga punya hak gitu, dia tuh punya hak untuk hidup gitu. Kemudian ada
Normalisasi adalah bagaimana seseorang dapat terus hidup secara normal, sesuai dengan keinginannya. Balik lagi tadi, tanpa harus menahan diri di tengah masyarakat dan komunitas. Iya. Jadi, teman-teman harus ingat poin di sini, bahwa normalisasi itu adalah siapapun yang hidup di dunia ini, baik itu disabilitas, baik itu lansia, baik itu anak kecil, orang muda, itu tuh tetap sama, punya haknya masing-masing gitu. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan. Intinya ke situ, tidak boleh membeda-bedakan ras, misalkan membeda-bedakan, dia udah tua gitu, dia disabilitas nih, harus pakai kursi roda dan segalanya, itu tuh tidak boleh. Jadi normalisasi harus menyamaratakan siapapun itu gitu. Kemudian kita lanjut ke dukungan kemandirian atau jiritsu ya. Di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Iya, arimaseng. Arimaseng. Oke. Tapi kayaknya udah pinter bahasa Jepang ya? Bahasa Jepang aja jelasinnya. Enak ya pakai bahasa Jepang. Jiritsu katanya. Sukoshi wakarimasu. Sekolah kan. Oke. Jadi di sini ya ada yang apa ya? Dukungan kemandirian. Nah, di sini dibilang mendukung kemandirian. Dukungan kemandirian membantu pengguna untuk memilih bagaimana mereka ingin menjalani hidup. Kemudian menjalani hidup sesuai dengan keinginannya berdasarkan keputusan sendiri. Jadi, walaupun seseorang itu sudah lansia, dia tuh masih boleh ambil keputusan sendiri. Nggak boleh menurut perawatnya gitu. Jadi, ya lansia juga punya haknya kan ya. Disebut dukungan yang diberikan tidak hanya terkait dengan gerakan tubuh, seperti berpindah dan berganti pakaian, tetapi juga disesuaikan dengan kemampuan pengguna. Nah, di sini ya. Jadi, kalau misalkan untuk lansia-lansia yang memang harus memakai kursi roda gitu ya, tapi kita tuh kadang sebagai perawat tuh cuman memandang sebelah mata gitu. Udah lansia ini, dia mah nggak tahu apa-apa gitu. Udahlah, milih bajunya mah gimana kita gitu. Nah, itu tidak boleh gitu. Itu tuh nggak boleh. Kita tuh mengambil hak dia gitu. Sebagai pengguna atau sebagai pasien gitu. Nah, kemudian kita tuh harus menyesuaikan dengan kemampuan pengguna. Semisal, jadi gini, ada yang namanya kalau di sini tuh dekiru tokoro wa tetsudau dekinai dekiru tokoro wa jibun de yatte dekinai tokoro wa tetsudau gitu. Jadi kalau misalkan dia masih bisa melakukan sendiri, ya dia lakuin gitu. Tapi kalau yang nggak bisa ya kita bantu gitu. Jadi disesuaikan sama si pengguna itu. Semisal pengguna itu dia nggak bisa dia misalkan lumpuh di bagian kanan gitu ya, tapi tangan kirinya masih bisa gerak gitu ya. Nah, tangan kirinya masih bisa gerak. Nah, dia tuh sebenarnya bisa makan pakai tangan kiri karena udah latihan gitu. Tapi karena si perawat ini biar cepet beres gitu ya, biar cepet selesai lah kerjaan gitu, biar saya suapin gitu. Padahal si pasien ini tuh masih bisa sendiri gitu makan itu pakai tangan, walaupun pakai tangan kiri gitu, tapi dia masih bisa sendiri. Nah, itu tuh kita tuh harus memberikan ke dia tuh kesempatan gitu untuk biar dia tuh bisa meningkatkan kemandiriannya gitu. Yang misalnya nggak bisa itu, semisal dia kan lumpuhnya tangan kanan, tangan kirinya masih bisa. Nah, kalau misalkan di sini ada istilah sebelum makan tuh harus dilap tangannya dulu gitu ya. Nah, misalnya dia tuh kan yang lumpuhnya tangan kanan, berarti masih bisa pakai tangan kirinya buat lap tangan kanannya nih. Nah, tangan kirinya kita lapin gitu. Jadi gitu. Apa ya? Memberikan kesempatan kepada dia gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, biar dia aja gitu. Kita tuh lihat dari jauh, kita tuh
memantau aja gitu, memori lah, mantau dia itu seperti apa gitu ya. Nggak bisanya di mana gitu. Kita tuh yang cari celah yang nggak bisanya gitu. Kalau masih bisa sendiri, ya biar dia kerjain sendiri gitu. Kemudian di sini kan, staf perawat lansia memberikan dukungan dengan menghargai nilai-nilai dan prinsip yang dianut pengguna, serta berupaya agar pengguna merasakan pencapaian dengan meningkatkan hal-hal yang bisa dilakukan atas kehendak dan kekuatannya sendiri. Ya, jadi kalau pasien itu semakin kita kasih dia kesempatan gitu, semakin kita kasih dia buat mandiri, dia tuh insya Allah, maksudnya dia tuh bisa gitu, malah dia senang gitu. Oh, saya masih bisa nih gitu. Saya masih bisa sendiri. Saya didukung. Jadi kita kan dukung dia ya. Jadi dia tuh merasa ada pencapaian yang tadi kualitas hidup dia meningkat walaupun dia udah tua gitu. Oh, ternyata walaupun saya di kursi roda, saya lumpuh gitu ya. Tapi saya masih bisa ngerjain ini gitu. Jadi ada rasa tersendiri, rasa senang tersendiri gitu kan. Rasa apa? Menyenangkan diri sendiri, rasa bangga sama dirinya gitu. Oh, walaupun saya punya kekurangan, ternyata saya masih bisa gitu mencapai kehidupan yang saya mau gitu. Di situ jadi seorang perawat tuh harus kayak gitu. Nggak boleh menyesuaikan dengan kita, tapi harus menyesuaikan dengan lansianya gitu atau dengan pasiennya. Kayak gitu. Kemudian, ya kan gini ya, kayak walaupun di kursi roda gitu ya, walaupun di kursi roda dia tuh ya masih bisa ngelakuin hal-hal kayak gini gitu. Nyiram bunga, dibantu kan sambil dilihatin di memori gitu ya, dipantau terus. Kemudian walaupun ini ya, ini tuh kayaknya untuk apa ya disebutnya kalau di sini tuh untuk kalau yang ada kekurangan gitu ya disabilitas ini tuh buat alat baca apa ya huruf apa gitu kayak gitu. Jadi harus mendukung mereka gitu. Nah kemudian ada yang selanjutnya ini. Nah ini kan pilihan sendiri dan keputusan sendiri. Jadi pelaku utama dalam kehidupan adalah diri pengguna sendiri. Nah itu tuh siapapun sebenarnya. Bukan hanya pasien. Kita juga sama kan. Maksudnya ya hidup kita ya punya kita gitu. Apa urusannya sama orang lain gitu kan. Terus pengguna memutuskan apa yang ia lakukan berdasarkan cara hidup dan nilai-nilai yang ia anut selama ini. Jadi kayak tadi, semisalnya riosanya nih, pasiennya terbiasa kayak tadi, nyiram bunga, misalkan gitu ya. Tapi masih pengen dia lakuin, ya nggak apa-apa selagi itu kegiatan-kegiatan yang positif dan bisa dilakukan gitu. Kita berikan sama dia. Kemudian ada dua jenis kemandirian di sini. Dua jenis kemandirian, yakni kemandirian fisik dan mental. Sekalipun memerlukan perawatan lansia, pengguna memilih dan memutuskan sendiri cara hidupnya agar ia dapat menjalani hidup sesuai dengan keinginannya. Ya balik lagi sama poin yang tadi, martabat dan kemandirian. Jadi pasien itu, lansia itu ya harus sesuai dengan dirinya sendiri gitu. Agar dia tuh merasakan kepuasan dalam hidupnya gitu. Merasa titik puasnya tuh udah tercapai gitu. Jadi kan ada contoh di sini dia bilang kan, hari ini Anda ingin memakai baju yang mana? Katanya gitu kan. Saya mau memakai baju hangat itu. Nah jadi ini tuh memang wajib ditanyakan oleh perawat gitu. Oleh kita-kita ini sama lansianya gitu. Walaupun dia tuh udah kayak apa ya, banyak banyak lansia di sini kan demensia ya, pikun gitu ya. Ah udah pikun ini dia nggak tahu kok baju mana yang harus dipakai gitu. Udah aja semau kita. Nah itu tuh nggak boleh. Kita tuh harus tetap nanya walaupun dia tuh nggak jawab ya. Nggak bisa jawab nggak apa. Ichio gitu. Ichio itu apa? Sebisa mungkin kita tanya dulu gitu. Kalau dia nggak bisa jawab ya baru nggak apa-apa gitu kan ya. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. Jelas nggak?
Jelas nggak yang saya jelasin? Gampang dah ya ini mah. Iya, jelas Sensei. Ya, terus ada kalau dia mau ditanya, tanyain aja ya. Hai. Tapi ini dasar sih, kan tadi dasar ya. Jadi teman-teman juga pasti tahu lah. Karena kita kan melayani seorang manusia ya. Sama lah manusia memanusiakan manusia gitu. Jadi pasti tahu apa sih yang nggak boleh, apa yang boleh gitu ya. Nah kemudian ada di sini pemahaman hidup. Dia sebut definisi kehidupan gitu. Kehidupan di tiap-tiap negara berbeda berdasarkan budaya dan kebiasaannya. Cara hidupnya pun beragam karena adanya kemauan, nilai-nilai, dan prinsip individu. Ya, jadi kayak misalnya, kalau misalkan di Indonesia dan Jepang gitu kan ngurus lansianya mungkin pasti beda ya. Di Indonesia misalkan lansianya kalau apa ya, karena nggak ada musiman misalnya gitu ya, nggak ada budaya, nggak ada kebiasaan, nggak ada acara apa-apa gitu. Ya udah gitu, cuman ngurusin aja. Nah kalau di Jepang kan banyak kebiasaannya, ada budayanya. Misalkan kalau tiap mau tahun baru tuh harus bersih-bersih, harus pakai baju yang baru gitu kan ya. Kemudian harus ada misalkan berdoa ke jinja, misalkan gitu kan. Nah itu tuh harus kita sesuaikan gitu. Kita kerja di mana dengan siapa gitu ya. Jadi harus menyesuaikan dengan kebiasaan dan budayanya. Kemudian ada ritme hidup manusia pada pagi hari adalah bangun tidur. Ya itu kan kita udah tahu ya. Berganti pakaian, mencuci muka, makan, ekspresi, mandi, mengisi waktu senggang, kemudian pada malam hari tidur. Nah, ini kan udah apa ya? Futsu gitu, udah fudangnya tuh memang kayak gini gitu ya. Jadi udah terbiasa kayak sesuai aja gitu bangun tidur, kemudian ya ganti pakaian, dia jalan-jalan, makan, setelah itu minum teh, terus misalkan ofuro, terus malamnya tidur. Jadi ini tuh udah yang tadi balik lagi ke quality of life gitu. Jadi dia tuh akan merasa puas bila si nilai-nilai ini tuh terpenuhi semua gitu. Dari pagi sampai malam tuh dia ngapain aja gitu. Kalau misalkan dia merasa puas, berarti satu hari itu dia berhasil gitu. Kayak gitu. Kemudian ada, iya kenapa ya? Ada raise hand? Suasan ke PJ Sensei. Oh iya ya. Kemudian ada di sini kehidupan juga terkait dengan kondisi kesehatan, tempat tinggal. Kondisi kesehatan, tempat tinggal, dan kemampuan melakukan pekerjaan rumah tangga orang tersebut, keluarga, komunitas, dan masyarakat. Ya, jadi kan balik lagi ya, quality of life gitu ya. Kondisi kesehatan pasien itu tuh seperti apa gitu. Kita tuh harus tahu. Semisal pasiennya memang nggak bisa jalan, tapi dipaksa buat jalan, kan nggak bakal bisa. Segimanapun. Misalkan dia itu lumpuh di bagian kanan. Ya dia memang masih bisa jalan, yang kirinya maksudnya masih bisa menopang dirinya gitu kalau berdiri. Tapi nggak bisa jalan, kita paksain jalan, itu kan muri ya. Muri itu apa? Nggak mungkin gitu ya. Kemudian menyesuaikan dengan tempat tinggalnya. Sama kayak misalkan biasanya dia di rumah, sekarang di panti. Makanya kenapa di panti-panti itu di sini untuk menyesuaikan dengan kehidupan dia di rumahnya, biasanya barang-barang dia yang dipakai di rumah tuh dibawa ke panti gitu. Biar dia tidak melupakan kehidupan dia gitu. Itu. Kemudian yang selanjutnya ada dukungan kehidupan yang diberikan oleh staf perawat lansia. Melakukan perawatan lansia dengan memahami baik-baik cara hidup pengguna berarti memberikan dukungan sesuai dengan keinginan orang tersebut. Jika seseorang memerlukan perawatan lansia, cara berpikir dan tindakannya cenderung menjadi pasif. Disinilah staf perawat lansia bergegas membangkitkan semangat pengguna.
Nah, pasif di sini tuh jadi gini, misalnya kayak tadi, lansianya tuh masih bisa makan sendiri pakai tangan kirinya, karena tangan kanannya lumpuh nih, udah nggak bisa gerak. Tangan kirinya masih bisa dipakai buat makan. Tapi karena si perawat ini selalu ngebantuin dia buat makan, akhirnya si lansia ini tuh udah nggak mau lagi gerak, udah menjadi pasif. Udah dibantuin makan ini gitu. Jadi akhirnya dia tidak punya semangat gitu. Semangatnya nggak ada. Jadi makanya kita harus tahu batasan mana yang boleh kita bantu, mana yang nggak harus kita bantu. Bukan kita jahat sama lansia ya, tapi kita tuh ngasih kemandirian sama dia gitu. Cikara dia, apa sih, kekuatan dia gitu ya. Kita biar dia tuh pakai kekuatan dia gitu, sebisa mungkin gitu. Jadi nggak semuanya kita bantu kecuali memang dia memang sudah benar-benar tidak bisa melakukan hal itu sendiri. Jadi ya wajar kita bantu gitu. Jadi harus apa ya? Harus menyesuaikan gitu. Jadi nggak boleh kita bantu semuanya gitu. Sebagai perawat memang sudah ada peraturannya gitu bahwa perawat itu hanya boleh membantu pasien yang benar-benar dia nggak bisa gitu. Memang benar-benar dia nggak bisa ngelakuinnya sendiri gitu. Udah muri, udah nggak mungkin gitu. Tapi kalau dia masih bisa, tolong berikan hak dia gitu. Kan tadi ya, pasien juga punya hak. Kalau dia nggak dikasih itu, dia nggak bakal mau gerak. Dia bakal maunya diem aja. Ya udah, orang udah disuapin, ya akhirnya dia nggak pakai kekuatan dia sendiri tuh untuk membangkitkan kehidupan dia gitu. Kayak gitu. Nah, selesai deh. Ada yang mau ditanyain nggak?